Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam pemahaman mengenai kebijakan moneter. Nah, secara umum kebijakan moneter adalah kebijakan yang biasa dikeluarkan oleh bank sentral dalam rangka untuk mengatur sirkulasi keuangan yang rata-rata umumnya dilakukan oleh perbankan. Seperti itu. Jadi secara umum ya, ringkasnya kebijakan moneter itu adalah kebijakan untuk mengatur uang. Nah, semuanya yang mengatur siapa? Bank sentral. Dalam hal ini kalau di Indonesia adalah Bank Indonesia. Kita mulai saja. Yang pertama, kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter dalam bentuk pengendalian uang beredar untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Otoritas moneter yang berwenang mengatur kebijakan moneter di Indonesia adalah jelas ya Bank Indonesia. Ini pertanyaan hiburan ini. Terdapat dua jenis kebijakan moneter. Salah satunya adalah kebijakan moneter kontraktif, contractionary monetary policy. Kebijakan moneter ini dilakukan dengan cara mengurangi jumlah uang beredar. Salah satu contoh kebijakan moneter kontraktif yang benar adalah, bagaimana caranya mengurangi jumlah uang beredar? Itu mengurangi jumlah uang beredar ini. Coba kita analisa. Membeli surat-surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia, bukan ya? Kemudian menurunkan cadangan kas minimum. Bukan ya? Sebentar, bisa di save dulu. Kemudian menurunkan tingkat suku bunga, mengurangi jumlah uang beredar. Kalau tingkat suku bunganya rendah, itu malah banyak uang beredar kalau tingkat suku bunga rendah. Jadi orang, daripada saya nabung di bank nggak ada apa-apa, ya udah tak ambil aja uangnya buat usaha biar dapat untung, kan gitu logikanya. Kemudian D, melonggarkan pemberian kredit. Nah, kalau melonggarkan pemberian kredit malah lebih banyak ini. Misalkan suku bunganya lebih rendah, syaratnya dipermudah. Nah, orang malah berbondong-bondong mau pinjam duit, ya kan? Itu malah uangnya tambah beredar. Kemudian membatasi pemberian kredit. Nah, ini lebih tepatnya ya, yang E ya, membatasi pemberian kredit. Pada dasarnya pemberian kredit itu kan kita memberikan uang dengan asumsi bank mendapatkan imbal hasil dalam bentuk bunga, kan gitu, pengembalian, ya kan? Nah, tapi walaupun dapat pengembalian, tapi kalau yang namanya pemberian kredit itu kan sama saja mengeluarkan uang ke masyarakat. Nah, padahal di sini dikatakan bahwa salah satu cara mengurangi jumlah uang beredar, ya kan? Agar uangnya tidak banyak beredar, ya udah kreditnya dibatasi atau diperketat, atau dengan cara menaikkan tingkat suku bunga juga bisa. Jadi suku bunga kreditnya ditingkatkan. Jadi kan orang berpikir kalau mau minjem uang di bank, wah ini suku bunganya tinggi, ya kan, seperti itu. Nah, tadi kalau yang masalah yang B tadi, menurunkan cadangan kas minimum. Jadi gini, setiap bank itu kan mengumpulkan dana dari masyarakat, kemudian disalurkan lagi ke masyarakat dalam bentuk kredit, kan seperti itu. Mengumpulkannya dalam bentuk orang-orang yang nabung dalam bentuk tabungan biasa atau deposito atau giro atau sejenisnya ya. Kemudian disalurkan dalam bentuk kredit. Nah, walaupun bank itu mengumpulkan dan kemudian menyalurkan, tapi biasanya setiap bank-bank umum itu pasti memiliki cadangan kas minimum. Cadangan kas minimum itu maksudnya apa? Cadangan kas minimum itu adalah uang hasil menghimpun dana dari masyarakat yang tidak disalurkan kembali ke masyarakat. Jadi uang itu tetap ngendon atau tetap ada di dalam bank. Itu namanya cadangan kas minimum. Nah, kalau cadangan kas minimum menurunkan cadangan kas minimum, misalkan cadangan kas minimumnya diturunkan lagi, misalkan dari 8% diturunkan jadi 5%, berarti kan 3% itu dikeluarkan ke masyarakat,
Ya kan? Berarti ini salah. B ini bukan B itu bukan apa itu istilahnya? Mengurangi jumlah uang yang beredar. Jadi jelas jawabannya adalah yang E. Kemudian yang ketiga, perhatikan tujuan-tujuan ekonomi berikut. Fungsi dari adanya kebijakan moneter yang tepat ditunjukkan oleh nomor kebijakan moneter yang tepat. Menjaga stabilitas harga, benar. Meningkatkan kesempatan kerja, benar. Memperbaiki posisi neraca pembayaran, itu benar. Menjaga kualitas produk yang diproduksi, bukan ya. Gak ada urusannya dengan produksi. Melakukan proses produksi yang efektif dan efisien, itu juga tidak berkaitan. Proses produksi itu tidak berkaitan dengan masalah kebijakan moneter. Jadi jelas yang lebih tepat adalah 1, 2, dan 3, yaitu yang A. Berikutnya 4. Otoritas Moneter Indonesia akan menetapkan suku bunga tinggi apabila jumlah uang beredar melebihi target, sehingga Bank Umum akan mengurangi pengajuan dana likuiditas ke BI, Bank Indonesia. Berita tersebut merupakan suatu upaya kebijakan moneter yang dilakukan oleh Otoritas Moneter Indonesia, yaitu kebijakan. Nah, di sini adalah menetapkan suku bunga tinggi. Kalau yang namanya suku bunga tinggi itu urusannya dengan discount rate atau bahasa Indonesianya diskonto. Ya, jadi jawabannya adalah yang E. 5. Perhatikan kebijakan-kebijakan ekonomi berikut. Kebijakan yang termasuk kebijakan moneter ditunjukkan oleh nomor, kita bisa evaluasi. Yang pertama, Bank Sentral menurunkan suku bunga moneter. Bank Sentral menerapkan kebijakan kredit ketat. Nah, ini kredit itu kan urusannya dengan duit, dengan moneter. Berarti 2 ini juga kebijakan moneter. 3. Pemerintah menetapkan kenaikan pajak di berbagai sektor. Nah, ini kalau pajak itu urusannya dengan fiskal, kebijakan fiskal. 4. Bank Sentral menjual sertifikat Bank Indonesia di pasar terbuka. Nah, Bank Sentral urusannya dengan uang. Jual beli sertifikat Bank Indonesia itu kan untuk mengatur likuiditas atau jumlah uang yang beredar. Yang 4 ini moneter. 5. Pemerintah menetapkan anggaran berimbang untuk menjaga kestabilan ekonomi di Indonesia. Ini urusannya dengan fiskal. Berarti jelas 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4 yaitu yang B. Seperti itu. Kemudian yang nomor 1. Jelaskan pengertian kebijakan cadangan wajib minimum. Tuliskan contoh kebijakan cadangan wajib minimum dalam menambah atau mengurangi jumlah uang beredar. Nah, seperti yang saya tadi katakan, cadangan minimum adalah jumlah uang yang ditahan oleh bank atau jumlah uang dana hasil menghimpun pihak ketiga atau dana masyarakat yang dihimpun oleh bank yang ditahan oleh bank, dalam arti tidak disalurkan ke masyarakat, itu dinamakan cadangan minimum wajib. Ya, jadi ini masyarakat. Kerjanya kan seperti ini kan. Ini, nah, menabung. Nah, ini bank. Nah, kemudian disalurkan lagi ke masyarakat. Dalam bentuk apa? Kredit. Ya kan? Misalkan masyarakat nyimpen 100. Ya kan? Kemudian nyimpen ke sini. Otomatis bank di sini kan 100 kan? Nah, tapi misalkan saya menggunakan misalkan ini 100T gitu aja deh. 100 triliun. Misalkan bank punya kebijakan cadangan minimum 5%. Berarti 5% dari 5% dari 100 triliun berapa? Berarti kan 5 triliun. Ya kan? Nah, yang dibuat dalam bentuk kredit berapa? Yang dibuat dalam bentuk kredit yang disalurkan lagi ke masyarakat adalah 95 triliun. Nah, seperti itu maksudnya. Ini cadangan minimumnya. Nah, contohnya sekarang, misalkan, Bank Sentral ingin menambah uang yang beredar. Mau menambah uang yang beredar. Misalkan yang pertama menambah uang beredar ya. Menambah uang beredar. Saya turunkan menambah uang beredar
uang cadangan, bukan uang ya, kebijakan cadangan wajib minimumnya saya turunkan jadi 2%. Berarti berapa? Di sini 2 triliun. Yang disalurkan kredit berapa? Otomatis 98 triliun. Ini untuk kredit ini. Kreditnya 98 triliun. Nah, sekarang kalau misalkan jumlah uang di masyarakat itu terlalu banyak, maka saya akan menaikkan cadangan minimumnya. Atau dengan kata lain, saya ingin mengurangi jumlah uang beredar. Jadi mengurangi uang beredar. Cadangan minimumnya berapa? Saya tingkatkan jadi 7%. Ini kan tadi saya katakan 5% ya cadangan minimumnya. Kalau menambah uang beredar, cadangan minimumnya saya turunkan jadi 2%. Kalau misalkan saya ingin mengurangi uang beredar, berarti kan bank kan harus menyerap uangnya. Bagaimana caranya? Menaikkan cadangan minimumnya. Yaitu katakanlah 7%. Berarti yang buat cadangan berapa? 7 triliun. Yang disalurkan kredit berapa? Yang disalurkan kredit adalah 92 triliun. Nah, seperti inilah konteks bagaimana mengatur uang yang ada di dalam bank. Tinggal turunkan cadangan wajib minimum. Seperti itu. Oke, gitu ya. Lanjut untuk yang nomor 2. Salah satu fungsi yang diharapkan dari adanya sebuah kebijakan moneter adalah dapat meningkatkan kesempatan kerja. Mengapa demikian? Jelaskan pengaruh kebijakan moneter terhadap kesempatan kerja. Fungsi kebijakan moneter. Kebijakan moneter tadi kan saya kembalikan lagi ke formulasi awal atau pengertian dasarnya, bahwa kebijakan moneter itu adalah intinya mengatur duit atau uang. Jadi jika jumlah uang yang beredar itu seimbang dengan jumlah barang dan jasa, maka perekonomian akan stabil. Jadi apa tadi? Uang beredar seimbang dengan barang dan jasa, itu ekonomi stabil. Nah, pada keadaan ekonomi stabil ini, maka biasanya pengusaha akan berinvestasi. Atau menanamkan uangnya dalam bentuk usaha. Iya kan? Investasi dalam bentuk usaha. Nah, usaha ini itu kan membutuhkan apa? Tenaga kerja. Nah, ini pengaruh dari uang beredar itu ini. Ya. Dengan adanya lapangan kerja, otomatis ini kan terserap oleh usaha ini. Jadi meningkatkan kesempatan kerja. Dengan dalam artian nanti juga berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Seperti itu. Itulah yang dinamakan bahwa kebijakan moneter adalah dapat meningkatkan kesempatan kerja. Itu urutan sejarahnya itu seperti ini. Uang beredar seimbang sama dengan barang dan jasa yang beredar di masyarakat, itu kan ekonomi stabil. Kalau ekonomi stabil, ekonomi baik, orang itu pasti akan termotivasi untuk menjadi wira swasta, untuk berusaha, untuk berdagang, ya kan? Nah, karena ekonomi stabil, pengusaha suka istilahnya berwirausaha atau berdagang atau berusaha, mereka punya untung, mereka akan berinvestasi. Kalau orang udah kelebihan duit, itu pasti inginnya investasi.
Nah, investasinya dalam artian bukan hanya sebatas beli properti, beli tanah dan lain sebagainya. Investasi itu dalam artian mengembangkan usahanya, ya, mengembangkan usaha. Nah, pengembangan usaha inilah yang nanti kemudian akan menyerap tenaga kerja. Begitu ceritanya. Kayak gitu ya, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat untuk mengenai pengetahuan kebijakan moneter. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.